Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karnia, NPM 1617051144, akan menjelaskan jawaban dari soal UTS pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama yakni sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan sentralis data center dan distribute data center. Yang pertama yaitu keuntungan sentralis data center. Yang pertama, lebih mudah untuk mengatur, mengedit, mengupdate, dan backup data. Kedua, sedikit data duplikasi, dan data hanya bisa dimasukkan sekali, tetapi dapat diakses oleh banyak pengguna. Integritas data, karena kebutuhan data yang berbeda, tapi diadakan di database yang berbeda di berbagai departemen di seluruh organisasi. Kerugian sentralis data center yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Yang kedua, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Yang ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Selanjutnya, kelebihan dari distributed data center, yakni tidak bergantung pada basis data pusat, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Selanjutnya, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Kedua, kekurangan distribute data center, yakni biaya implementasi yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi. Yang soal kedua, nomor 1B, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama, yakni sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x86 dan x86/64 dari VMware, bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak x86 sistem operasi yang digunakan. Seperti mesin virtual tersebut bisa menjalankan sistem operasi yang dipilih, seperti Windows, Linux, varian BSD, dan lain sebagainya. Yang kedua, Microsoft Hyper-V, sebuah role yang ada di Windows Server 28R2 atau R2, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa meningkatkan efisien dan mengurangi pengeluaran. Virtualisasi ini juga sangat bermanfaat karena bisa membuat dan memanajemen virtual mesin, di mana kita bisa menjalankan banyak sistem operasi pada suatu komputer dan menutup sistem operasi tersebut dengan sistem operasi yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, KVM, salah satu teknologi virtualisasi hypervisor yang dikembangkan oleh Linux. KVM juga merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras tipe x86 atau 64 bit. Soal yang kedua, yakni sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Yang pertama, perbedaan dari arsitektur client server yaitu hanya pengguna yang dapat diizinkan dari server yang dapat mengakses jaringan. Kedua, penyimpanan file terpusat. Ketiga, keamanan diatur secara terpusat oleh server. Sedangkan peer-to-peer, setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan. Kedua, tempat penyimpanan file tidak terpusat. Yang ketiga, keamanan diatur oleh setiap pengguna. Sedangkan persamaan dari keduanya yaitu kumpulan data yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak
terlalu jauh berbeda dan dapat saling memindahkan data seperti file dari komputer satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2B. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronous dan sinkronous? Asinkronous adalah komunikasi online atau tidak langsung, yakni menggunakan media komputer dan layanan daring lainnya. Dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, membaca dan menulis dokumen melalui World Wide Web atau biasa kita kenal dengan www. Sedangkan sinkronous adalah komunikasi online langsung atau melalui mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call atau chat, seperti yang kita lakukan selama masa karantina akibat virus corona yang sedang berada di daerah kita. Selanjutnya yaitu kelas nomor 3A. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribute data proses. Yang pertama yaitu topologi broadcast. Topologi broadcast merupakan yang pertama yaitu topologi logik. Di dalam topologi logik ini terdapat topologi broadcast dan topologi token passing. Yaitu topologi broadcast merupakan suatu kondisi di mana sebuah komputer yang berperan sebagai klien atau user menerima secara penuh semua data yang dimiliki oleh komputer server atau host, tanpa adanya suatu batasan atau limitasi pada masing-masing user atau klien. Sedangkan topologi token passing mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host hanya dapat mengirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token. Selanjutnya topologi fisik. Topologi fisik ada dua jenisnya, yaitu topologi bus dan star. Topologi bus merupakan suatu bentuk topologi pada jaringan komputer di mana setiap komputer berhubungan secara linear dengan server atau hostnya tanpa menggunakan alat bantu atau hardware yang bersifat aktif seperti hub dan switch. Selanjutnya topologi star. Topologi star merupakan salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang saat ini paling banyak digunakan. Topologi jaringan star ini memungkinkan satu server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub atau switch secara langsung. Itu berarti setiap komputer yang berperan dengan menggunakan hub dan switch sekaligus merupakan jumlah kecepatan transfer dan juga dapat mendapatkan data yang sama. Selain itu, topologi star juga memungkinkan setiap komputer memiliki kabel sendiri, sehingga apabila terjadi kegagalan jaringan pada suatu komputer, maka hal ini akan mengganggu keseluruhan jaringan. Selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan salah satu bentuk topologi yang sudah lama ditinggalkan dan juga jarang digunakan. Tetapi topologi ring tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch atau hub dan juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi jaringan bus. Topologi ini juga hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antar komputer server dengan klien akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Selanjutnya topologi tree merupakan salah satu jenis topologi yang bertingkat. Dengan menggunakan topologi jaringan tree ini, maka dapat dimungkinkan untuk mengkoneksi jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkat yang berbeda. Selanjutnya topologi mesh merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang paling rumit. Hal ini dikarenakan karena semua komputer dalam topologi mesh saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Itu artinya semua data di dalam komputer yang berhubungan di dalam jaringan topologi mesh tidak diakses dengan berbagai macam cara dan dari mana saja. Selanjutnya soal yang B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Modem ini
modem di sini adalah singkatan dari modulator dan demulator. Modulator adalah proses menumpangkan data pada perangkat penerima dengan perantara media tertentu. Sedangkan demulator adalah proses pembacaan kembali data yang diterima dari pengirim melalui sinyal pembawa atau carrier signal. Nah, pada saat dikirimkan, data-data diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditumpangkan pada frekuensi. Ketika data tersebut sampai pada perangkat penerima, maka akan diubah kembali menjadi sinyal digital, sehingga komputer dapat membacanya. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi, yakni membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses dan membatasi tindakan akses yang boleh dilakukan atau tidak. Melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu mengembalikan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key dan public key? Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi, atau kebalikan dari enskripsi terlebih dahulu. Selanjutnya, private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal atau akan mengembalikan data yang diterima tadi, yang belum sempat diolah tadi. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Sedang soal terakhir yaitu berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Di sini sudah ada contoh codingan, sedikit penggal contoh codingan pada enkripsi data pengiriman pesan. Ya, ini dari pengirim pesan yaitu Sika. Sedangkan kode enkripsinya ada D370BCCAB785 dan seterusnya, dan dideskripsikan tetap menjadi Sika. Di sini ada gambar ilustrasi dari proses enkripsi data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.